ulama-ulama kita itu sepakat jumlah pintu surga jumlahnya 8 berdasarkan hadis-hadis tadi di riwayat Bukhari dan juga di dalam riwayat Muslim. Ulama berarti sepakat jumlah pintu surga jumlahnya adalah 8. Sekarang berikutnya, ma samaniyatu abwabil jannah. Lantas apa saja dari jumlah 8 pintu surga itu dan amalan apa saja yang menjadikan manusia bisa masuk ke dalam 8 pintu surga yang disepakati ulama berdasarkan hadis itu. Sekarang seperti ini, ulama sepakat bahwa surga itu memiliki 8 pintu. Ulama kita itu sepakat jumlah pintu surga jumlahnya 8 berdasarkan hadis-hadis tadi di riwayat Bukhari dan juga di dalam riwayat Muslim. Ulama berarti sepakat jumlah pintu surga jumlahnya adalah 8. Sekarang berikutnya, ma samaniyatu abwabil jannah. Lantas apa saja dari jumlah 8 pintu surga itu dan amalan apa saja yang menjadikan manusia bisa masuk ke dalam 8 pintu surga yang disepakati ulama berdasarkan hadis itu. Lantas kemudian di kitab ini disinggung 8 pintu surga sepakat ulama. Banjur nuli amalan nopo kemawon ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya bisa memasuki yang dimana pintu-pintu surga itu jumlahnya 8. Maksudnya seperti itu. Sekarang seperti ini, ada hadis riwayat Abu Hurairah. Sekarang pembicaraan terkait masalah jenis-jenis amalan yang bisa memasukkan kepada panjenengan yang mengarah kepada 8 pintu surga yang disebutkan oleh Nabi, disepakati oleh ulama. Hadisnya riwayatnya dari Abu Hurairah. Qala an-Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah dunia min abwabi yakni al-jannata. Siapa saja yang menafkahkan 2 kendaraan sekalipun itu sesuatu yang sedikit di jalan Allah, maka dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Kalimatnya seperti itu. Yang pertama, siapa saja yang menafkahkan, yaitu siapa saja yang menafkahkan yaitu 2 kendaraan sekalipun sesuatu itu sedikit, maka dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Lantas kemudian, yang abdallahi hadha khairun, wahai hamba Allah, inilah kebaikan yang engkau lakukan. Lantas kemudian kata di dalam hadis ini, faman kana min ahli sholat. Yang pertama, sing bakal diundangkan pintu surga sing jumlah 8. Yang pertama adalah ahlu sholat. Panjenengan kalau ahli sholat maka akan dipanggil dari pintu surga yang jumlahnya 8 itu. Karena di dalam hadis ini disebutkan, faman kana min ahli sholat, maka barang siapa yang dimana dia adalah ahli sholat, dunia min babi sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Di antara pintu-pintu jumlahnya 8, terdapat pintu sholat yang nanti akan memanggil ahlu sholat. Panjenengan ahlu sholat mau pesenes? Masya Allah. Penting ngesuk sampai bakal diundang nang pintu surga. Terus panjenengan tanglet. Dan perlu dipahami ya, kalimat ini terdapat kalimat
ahli sholat. Sampean next suatu saat gawekna arit, sampean kan mengtukang pandek kan gege, suatu saat yang jenengan marem hasile landep temenan, awet landepe, juga kualitas besinya juga bagus, terus hasilnya juga bagus. Jenengan terus ngomong kayak tukang pandene ahli, kan itu sebagainya gitu. Nah, si kining jenengan gawekna arit, mengpandi besi, hasilnya rapi. Kualitas besinya juga mboten saya. Kira-kira tiang kados mekaten ahli napa mboten? Nek dewek termasuk sing ahli sholat napa senes? Angel maning ya. Aduh. Jenengan nek ditakoni ahli sholat napa senes? Nah, tiang ahli sholat kan dalam hadis ini disebutkan, dijelaskan maksudnya. Yang dimaksud ahli sholat adalah satu sepindang ya, orang yang sempurna di dalam menjalankan sholat. Maksudnya di sini adalah sholat 5 waktu. Sing sepisan, wong sing sempurna anggenipun lampai sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kulo panjenengan sempurna napa mboten? Sempurna. Saniki kulo badhe tanglet panjenengan mening. Next suatu saat anak tiang ciri-ciri pinten 5 sempurna napa mboten? Sempurna. Next suatu saat jendike mboten wonten, sempurna mboten? Sempurna napa mboten? Mboten. Terus meni next suatu saat ciri-ciri 5 ning jempol kabeh, sempurna mboten? Sempurna mboten? Mboten. Suatu saat jenengan ciri-ciri 6 kemudian jempolnya anak loro atau jendike wonten kali, sempurna napa mboten? Mboten. Jadi sing jenengane sempurna anggenipun kula nglampahi ibadah sholat wajib, maksudipun adalah sesuai dengan syarat sahnya sholat, rukun-rukune sholat, lan kula panjenengan sedaya ngerteni batal lan botene sholat. Panjenengan nek ditakoni rukune sholat ngertos mboten? Sama yang ditakoni sing batal sholat apa bae yo ngertos wae. Berarti dhewek tiang ahli sholat napa senes? Waduh jenengan gitu. Angel maning ya. Mulane kan wonten ayat Al-Qur'an, nggih. Di dalam surat Maryam. Surat Maryam itu didapati firman Allah kalau tidak salah nggih. 59 atau 69 saya lupa. Kalimatnya seperti ini. Fakhallafa, maka telah menggantikan min ba'dihim dari sesudah mereka. Khalfun satu generasi nanti menggantikan mereka, yaitu satu generasi. Generasi itu ciri-cirinya adalah adhamus sholata, menyia-nyiakan sholat. Nanti ada generasi yang menggantikan sesudah mereka. Generasi itu ciri-cirinya adalah adhamus sholata, menyia-nyiakan sholat. Panjenengan kalau melihat ayat ini termasuk wong sing ganteni atau generasi sing diganti? Sehingga ini kalimatnya maka telah mengganti sesudah mereka satu generasi. Nanti sesudah mereka ada generasi yang menggantikan mereka. Ciri-ciri generasi yang menggantikan itu adalah adhamus sholata, menyia-nyiakan sholat. Dan termasuk generasi yang menggantikan atau yang digantikan? Yang digantikan. Oh, bingung maning.
Ciri-cirinya adalah menyanyiakan sholat. Menyanyiakan sholat di situ maksudnya adalah melakoni sholat, tapi tidak mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, atau apa saja yang membatalkan sholat. Jadi termasuk wong sing menyanyiakan sholat nopo senes? Iya. Iya berarti, aduh, angel maning ya. Iya, berarti kembali ke sana. Mulanya di sana ada kalimat wa man kana min ahli sholat. Mereka adalah golongan ahli sholat. Yaitu golongan yang senantiasa melakukan sholat dengan sempurna, tidak meninggalkan kewajiban sholat sama sekali. Jenengan hitung-hitungan siki. Nek panjenengan rin pernah meninggalkan sholat, kemudian panjenengan bertobat, seharusnya yang panjenengan lakukan apa? Untuk supaya kita menjadi ahli sholat, memperbanyak sholat sunnah. Karena kita tahu besok tatkala di hari kiamat kita akan ditanya terkait masalah sholat. Ketika sholatnya itu kurang bagus, Allah kemudian bertanya kepada malaikat, sekalipun Allah maha mengetahui, apakah ada ibadah sholat sunnah yang ia lakukan? Ketika kemudian ada sholat sunnah, itu tujuannya adalah menyempurnakan ibadah sholat-sholat mereka. Jadi maksudnya seperti itu. Yang pertama, ngelakoni sholat kelawan yaitu sempurna. Yang kedua, yang termasuk ahli sholat adalah waman kana yusolli. Waman an sopo-sopone wong kana ono sopoman yusolli kang garep atau lagi nglakoni sholat sopoman, itu husungan hale kelawan husuk. Yang berikutnya termasuk wong ahli sholat adalah wong sing lakoni sholat tehu husuk. Kalau panjenengan setuju sholatnya husuk napa mboten? Husuk. Husuk napa mboten? Husuk mboten? Kayaknya angel temen iki ya. Iki. Husuk. Jadi yang dimaksud khusyuk, sebagaimana dulu pernah disinggung, intinya kalau khusyuk itu adalah hadirnya hati tatkala kula panjenengan sholat. Sing jenengane khusyuk manae melu lakoni sholat arikana nek kula panjenengan sholat. Kados perkataan Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman kan sanjang, alaikum bil khusyuk nifaq, maka wedi sopo panjenengan jauhilah oleh panjenengan yaitu khusyuknya orang-orang nifaq atau khusyuknya orang-orang munafik. Lantas ditanya, bagaimana khusyuknya orang munafik? Khusyuknya orang munafik adalah engkau melihat mereka sholat, jasadnya sholat, tapi hatinya tidak ikut sholat. Jadi termasuk sing endi? Mudah-mudah. Kendangan. Jadi sholat kelingan kendangan. Aduh. Jadi seperti itu. Berarti sinten kemawon sing sholat banjur khusyuk, ke termasuk ahli sholat. Yang ketiga, termasuk ahli sholat adalah nek panjenengan di sholatnya orang gue dewek, tapi gue siapa juga gue anak keturunannya panjenengan. Mulai nang ajaran Islam sampai nek dua anak usia 7 tahun kon cepet-cepet sampean perintah mengdeweke sholat. Engkau nek 10 tahun anak kulo panjenengan sedaya mboten sholat kon gebuk. Ini gue artinya nek panjenengan boten pernah perintah menganak-anak panjenengan kudu setuyo sholat tenggo dewek ki jenengane kudu ahli sholat. Gampangane kayak mau sampai nek marem gawek na arit nang pande wong sing ahli jenengan cerita-cerita
Mengenal baik Kang, aku cocok banget yakin. Semangatnya juga gak na arit mengai ini banget. Kualitas mesinnya api, dadine landepe awet, masya Allah gue ngarit. Munine ceding 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 ceding. Kan iki mok. Ki logikane kados makaten. Soalnya apa? Nek dheweke wis nganggep ahli, mesti ngajak ngajak. Ki jenengane wong ahli salat. Bakal diundangkan pintu surga. Jumlahnya 8, siji pintu nggo ahli salat. Intine aja ngarep-ngarep wong sing ora salat terus ninggal ora salat diundang nang pintu surga. Diundangnya nang pintu apa? Ya wis sampai sih. Iku kan iya mbok. Ora salat jadi diundang nang pintu surga coba. Kayak ki pada bae wong kepengin banyu nang tengah-tengah geni. Dan berikutnya yang kedua sekarang. Amil ya. Wa man kana min ahlil jihad dunya min babil jihad. Maka barang siapa di mana dia ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu surga, namanya pintu jihad. Wah, kalau ini kita susah. Kan ya, seolah-olah pintu ini kayaknya bukan untuk kita. Jihad nengkene maksudnya perang melawan kaum kafir, kemudian dia mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai ada hadis Nabi yang menyebutkan seperti ini, man mata lam yakzu'a wa lam yuhadas nafsahu bi ghaswi mata min syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah punya niat untuk perang di jalan Allah, maka dia mati di dalam salah satu cabang kemunafikan. Hadis ini dulu sering dibaca oleh Jenderal Sudirman buat memberi semangat kepada pasukannya untuk melawan penjajah Belanda. Jadi nek pasukannya Jenderal Sudirman kerap melawan Belanda, diwacakna hadis ini, man mata lam yakzu'a wa lam yuhadas nafsuhu bi ghaswi mata min subbatin min nifaq. Barang siapa yang mati tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah punya niat untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Mulane ana pintu jihad ke angel derek bumbuan wani sampean pintu sangit. Waduh, nomor siji mau wis ya, nomor kali wis berat juga ya, surga ya angel, neraka ya wedi ya. Yang berikutnya, wa man kana min ahli sedekah. Nah, kayaknya sih nomor 3 ya. Wa man, dan siapa saja karena ada min ahli sodakoh, dari ahli sodakoh, dunia min babi sodakoh, maka dia dipanggil dari pintu sodakoh. Sampean ahli sodakoh, maka panjenengan termasuk bagian yang dipanggil dari pintu surga, namanya pintu sodakoh. Sebagaimana di bab sebelum-sebelumnya telah disinggung, sodako sarate men panjenengan bisa diundang nang pintu surga, siji gone sodako ora uniria, nomor loro tidak boleh sering disebut-sebut, yang ketiga tidak menyakiti hati si penerima, yang keempat di dalam bersedekah jangan sampai bersedekah sesuatu yang dimana sesuatu itu kita memandangnya kemudian jelek. Sampean nek duwe gedang panen, misal ki panen gedang, kira-kira sing diwe kena tanggane sing betitine apa sing paling apik? Aduh, nek jenengan betitine angel diundang nang pintu sedekah. Ki jenengane udu ahli sedekah.
sedekah. Waduh. Dek cokone iki ya. Jadi nek sampean bae ora pati demen aja direket nameng wong. Sampean duwe demen malah direket wong. Kan ya. Sampean gawe tetel. Gawe tetel setampah. Ulihe rong tampah. Jenengan Senin dipangan, Selasa didahar, gandeng wis kemaremon, ora kentek terus diweken. Ki jenengane kudu ahli sedekah. Kira-kira dhewek sing iku kudu. Angel mandi iki ya. Ini jenengane ahli sedekah iki. Aduh, Masya Allah ya angel kabeh. Memang kayak iku aja. Dia kan cakane iki ya. Sampean iki. Sampean duwe klambi akeh banget. Gandeng wis marem kabehan dinggoni wis anyar-anyar, ana siji sing isi apik wis ora dinggoni. Kira-kira sing diweken sing nembe tukuannya apa sing wis tau tuku? Gini maksudnya ki jenengane udu ahli sedekah. Maksudnya pun seperti itu, ki jenengane min ahli sedekah. Tidak menyebut-nyebutnya, tidak menyakiti hati si penerima, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak berbuat ria di dalam sedekahnya. Yang berikutnya adalah tatkala ia bersedekah memberikan sesuatu yang paling dicintainya. Artinya kalau dia saja sendiri tidak suka terhadap benda barang itu, maka dia seakan-akan tidak mau memberikannya. Tetapi memberikannya adalah sesuatu yang terbaik. Pada baik gampangnya kayak mau panen gedang ambon. Kira-kira sing duwe sing epekan ngisor, apa epekan tengah, epekan dhuwur. Oh ngisor malah betitine. Gandeng duwe sing epekan tengah, anu sampean asline wis kemarin menangan gedang. Dewek kecokane seperti itu. Nah kepriwe dadi ahli sedekah? Ayo. Iya. Jadi ngesuk nek sampean lagi ndeleng kancane panen kacang, terus panen gedang, cedeki bae pintu surga. Ahli iku. Ngomong. Panen lele. Iya. Seperti itu jarene. Berikutnya adalah wa man kana min ahli siyam, maka barang siapa karena adalah dia orang itu min ahli siyam merupakan ahli puasa, maka dia dipanggil dari pintu puasa yang disebut Ar-Rayyan, sebagaimana tadi di atas disebutkan. Ahli puasa ini menunjukkan tiang anggenipun puasa, teman-teman. Sing jenengane wong puasa kan bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, tapi menahan semuanya dari segala perbuatan dosa. Semakin panjenengan siame bagus, maka jenengan semakin banter, semakin keras anggenipun dipanggil oleh pintu surga yang bernama Rayyan. Apa mending nek panjenengan ditambahi ibadah-ibadah puasa sanesipun bukan hanya sekedar wajib. Masya Allah. Ana sahabat Nabi sing diundang, ana sahabat Nabi sing diundang kan kabehan pintu surga. Ana sahabat Nabi yang dimana 8 pintu surga itu semuanya memanggilnya. Siapa sahabat itu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Panjenengan lihat Abu Bakar As-Siddiq tatkala sholat nangis banget khusyuknya dia, sampai-sampai Rasulullah tatkala sakit
Rasulullah perintah Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain agar Abu Bakar As-Siddiq menggantikan dia sebagai imam. Tapi oleh Aisyah, anaknya, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau perintahkan ayahku yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam sholat, aku takut sekiranya nanti dia jadi imam sholat suaranya tidak terdengar, ia tenggelam oleh tangisannya. Dheweke ahli sholat, siji pantes dheweke diundangkan pintu sholat. Yang kedua, dia juga ahli sedekah. Sampai-sampai dalam kasus peperangan Tabuk, dalam periwayatan perang Tabuk, perang dalam masa sulit musim paceklik, dia memberikan harta bendanya seluruhnya. Nek nang rumahe ana duit 2 miliar, nang Abu Bakar As-Siddiq gawa kabeh kena menjalan Allah. Sampai-sampai istrinya yang ada di rumah tidak dibagikan atau tidak diberi uang belanja pada hari itu, semuanya diberikan di jalan Allah. Dia pantas Abu Bakar As-Siddiq dipanggil juga dari pintu surga, pintu sotako. Ana wong sing iki langka. Oh kayak ya. Muncul. Kemudian dia juga ahli perang, ahli jihad. Kemanapun Rasulullah mengadakan perang, dia senantiasa mengikuti perang fisabilillah. Dan terlebih dia juga adalah ahli berpuasa. Masya Allah. Berarti seperti ini. Dalam hadis ini terdapat 4 pintu. Pintu sholat, terus kemudian pintu jihad, pintu sedekah, kemudian pintu puasa. Padahal jumlah pintu surga ana wulu, nek dalam hadis ini menunjukkan nembe papat. Siana papat. Berarti kan masih ada 4. Wong jumlah pintu surga jumlahnya 8. Dalam hadis tadi disebutkan 4. Pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa. Ini berarti menunjukkan masih ada 4 yang tersisa. Hal ini disebutkan oleh qala al-Qadhi Ibniyat. Berkata al-Qadhi Ibniyat, dia menjelaskan tentang hadis tadi. Dzakara Muslim fi hadzal hadis min abwabil jannah arba'atun. Imam Muslim yang meriwayatkan hadis tadi berdasarkan hadis tadi menunjukkan bahwa pintu surga jumlahnya ada 4, padahal jumlahnya 8. Muslim baru menyebutkan 4 pintu surga, yaitu pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, dan pintu puasa. Wazada khair baqiyatu samaniyata, supaya kemudian jumlahnya 8 lengkap, sehingga ada ulama yang menyebutkan 4 yang tersisa adalah babu taubah. Yang kedua, yang berikutnya, pintu yang nomor 5 diantaranya adalah babu taubah, pintu wong-wong sing pada tobat. Dan kita tahu sing jenengane tobat hukumnya wajib untuk tiap-tiap dosa. Sampean duit dosa 19, berarti tobatnya kudu 19. Sampean duit dosa 10, sampean tobatnya kudu 10. Kita terkait masalah tobat hukumnya wajib untuk tiap-tiap dosa. Kalau dosa itu hubungannya langsung dengan Allah, cukup kita memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kemudian beramal soleh sebagai pengganti dari amalan keburukan yang kita lakukan, dan kemudian tidak mengulangi perbuatan jelek itu. Kinek langsung dosanya hubungannya dengan Allah. Kalau dosanya itu hubungannya dengan hamba, misal seperti mencuri, seperti memukul, menyakiti, maka jenengan di samping persyaratannya tadi mohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi, berjanji untuk tidak kembali lagi ke perbuatan itu, menyesal dengan sedalam-dalamnya, maka persyaratan selanjutnya adalah panjenengan meminta halalnya.
kepada dosa yang pernah kita berbuat jika dosa itu hubungannya kami menungsa. Ki jenengane pintu tobat. Penak apa angel? Angel ya. Ki jenengane pintu surga yang nomor 5 adalah taubat. Sehingga ada ulama yang menyebutkan malam matuta ciri-cirine wong tobat di antaranya adalah seperti perkataan Yahya bin Ma'in, dia menyebutkan malam matuta ciri-ciri orang yang bertobat di antaranya adalah yaitu isbalud damati, banyak menangis kepada Allah, banyak nangis kepada Allah. Ngono-ngono jenengan titeni wong nek ora tau salat terus dheweke tobat terus dheweke dadi ahli salat akeh nangis, ya Allah nyemben sering ora salat, astagfirullah, astagfirullah, nyemben ora tau puasa, astagfirullah. Ki jenengane wong tobat. Dhewek cokane iki ora cara di sini gini ya, isbalul damati, banyak menangis kepada Allah. Ciri-cirinya tobat menurut Yahya bin Ma'in. Yang kedua, ciri-cirinya tobat adalah banyak memohon ampun dan juga banyak beramal soleh. Jadi akeh amal soleh juga banyak memohon ampun kepada Allah. Sekaligus ini menunjukkan sampai nek bertobat kepada Allah, tanda tobatnya itu diterima oleh Allah di antaranya nek wis mengganti. Kalau sudah mengganti amalan sing jelek ben dilakoni siki wis diganti nganggo amalan sing apik. Sampai nek nengeri wong tobat kepenak ben ora tau salat siki dadi sergepat mau masjid ke contohnya wong tobat. Karena ciri-cirinya seperti itu, dan ciri-ciri dosa terkait masalah meninggalkan sholat dulu diampuni. Ciri-cirinya seperti itu menurut Yahya bin Ma'in. Kenek disebutkan di dalam kitab yang lain. Berarti ini masih ada 3 kan minimal ya, Isyana telu pintu yang disebutkan oleh ulama-ulama, dan nanti ada beberapa penjelasan yang lain terkait masalah hal itu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ini Wisma dan Padang. Ada yang mau ditanyakan? Monggo tafadhol silakan. Cukup ya? Ya cukup ya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.